Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan bincang-bincang kita tentang wewangi tuntunan Nabi. Kalau kita kemarin sudah berkenalan dengan Ja'faron, nah hari ini kita dengan Ustadz Fawzul Azim ingin berbincang lebih mendalam tentang catatan pemakaian Ja'faron. Karena kok ada beberapa ulama sampai melarang nih Ustadz. Betul, larangan itu sendiri ada dua macam. Ada larangan yang sifatnya memakruhkan dengan sangat. Memakruhkan dengan sangat? Iya, hampir-hampir mendekati haram. Tetapi memang ada yang mengharamkan untuk kategori tertentu. Maksudnya misalnya laki-laki jomblo, laki-laki belum nikah kok pakai itu. Atau seorang laki-laki dia sudah menikah tetapi jauh dari istrinya, maka dia tidak boleh memakai za'faron itu. Nah, ini maksudnya za'faron yang dalam bentuk duhan ya Ustadz ya? Sama seperti misik, ketika disebut itu yang dimaksud adalah za'faron dalam bentuk sudah menjadi minyak wangi seperti ini ya. Jadi kalau kita mengatakan misik yang asli itu maksudnya bukan yang maspot yang dari rusa itu bukan, itu bahan, itu bahan. Sehingga ketika mengatakan diolesi misik bukan berarti dari rusa langsung dioleskan, tidak. Karena itu merujuk pada parfum. Demikian pula ketika menyebut za'faron, larangan untuk memakai za'faron itu bukan berarti larangan mengkonsumsi masakan yang menggunakan saffron, menggunakan za'faron itu. Nah, kok bisa demikian? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, memang hadisnya memberikan rambu-rambu yang sangat ketat. Yang kedua, kalau kita mengambil sisi lain, ini bukan berbicara kenapa dilarang. Masya Allah kita mendapati banyak pelajaran berkenaan dengan itu. Saffron itu ketika masih berbentuk helai itu ada beberapa senyawa, senyawa biokimia ya, karena dari biologically secara biologi itu memang terkandung di dalamnya. Ada crocin, ada safranel, ada bigocrocin, dan ada beberapa lagi lainnya, termasuk di situ ada kandungan zat kimia yang biokimia yang ini serupa dengan sildenafil ya. Sildenafil. Ya, ini alami, tidak masalah. Sildenafil yang sifatnya sintetis artifisial itu kita temukan misalnya dalam Viagra. Sildenafil sendiri dikenal dalam dunia kedokteran, tapi tentu saja saya tidak berwenang, tidak memiliki kompetensi untuk membahasnya. Tetapi dari sini kita dapat memahami betapa pentingnya kita perlu berhati-hati. Ada orang-orang yang ketika usia pernikahannya sudah beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tidak seluruhnya ya, itu sudah mengalami hambatan, sudah mengalami kesulitan untuk, mohon maaf, terangsang, untuk tergerak, terdorong gitu ya, terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap istrinya. Maka kalau seorang perempuan itu memakai sebagaimana Masya Allah Ibunda Aisyah radhiallahu anha apabila datang hak gilirnya bersama Rasulullah Muhammad SAW memakai al-masbuh. Tapi untuk sekarang ini mungkin susah ya, susah untuk menggunakan al-masbuh karena ketersediaan bahannya yang sulit kalau sampai kerudung dicelupkan. Atau dalam riwayat yang lain kita mendapati ketika Abdurrahman bin Auf didapati ada bekas-bekas merahnya, maka ditanya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kok sampai nempel ke suami, ada bekas merah yang sangat jelas, itu berarti penggunaannya nggak sedikit. Penggunaannya nggak sedikit. Nah, dan sementara di sini ini adalah wilayah-wilayah yang sangat sensitif. Walaupun ada yang lebih sensitif lagi di sini dan juga di sini. Ini paling sensitif, paling sensitif. Kalau seorang istri memakai, kan interaksi dengan suami,
Maka dengan sendirinya suami itu dalam tanda petik ikut memakai. Contohnya, buktinya, ketika ada sahabat sedang menunaikan ibadah haji, lalu di kain ihramnya, kemudian di badannya, di jenggotnya ini, kalau di jenggot itu sulit dibayangkan ini hasil interaksinya dengan istri, karena sudah diwarnai, ya. Nah, ada za'faron, ada khuluq. Yang keduanya ini dilarang ketika seseorang itu sedang berhaji. Padahal kalau kita mau ngambil miqat itu kan kita disunahkan untuk memakai wangian. Wangian apa itu? Wabil khusus misik dan ambar. Nah, ini ada ambar ya. Nah, ambar. Mirip ya sebenarnya saatnya. Mirip. Ini salah satu jenis ambar karena nanti ada ambar yang warnanya lebih kehitaman ya. Ada ambar. Nah, ini disunahkan. Termasuk kalau kita ingin memperoleh kebaikan yang lebih besar saat kita mengambil miqat, memilih wewangian terbaik yang kita punya. Tetapi ada dua yang tidak boleh. Ini tadi yang lainnya disunahkan, wabil khusus misik dan ambar, tapi ada dua yang tidak boleh untuk dipakai. Kalau sudah mengambil miqat, ini sudah mengambil niat untuk umrah atau haji, itu kan sudah nggak boleh pakai parfum apapun parfumnya, kecuali setelah tahallul. Tapi khusus untuk za'faron, dan satu lagi saya tidak membahasnya saat ini karena ini memang saya sedang berusaha mempelajari, dan insya Allah pada saatnya saya akan bahas lebih tuntas agar tidak terjadi kerancuan dan kemudian penyalahgunaan. Maksudnya penyalahgunaan, semisal dulu orang belum ramai membahas dan menjual misik. Saya tidak mengatakan itu bermula dari saya karena saya tidak tahu, saya tidak mengeriset. Tetapi sebelum saya menulis, walaupun ternyata itu masih waktu itu ternyata masih ada beberapa hal yang perlu ditinjau ulang, Masya Allah kan bertebaran sekali kemudian orang berjualan, termasuk yang sangat jauh dari yang dimaksud. Jadi memberi nama misik padahal isinya tidak misik ya. Dan bahkan ada yang sebagian antara mereka saya japri, saya sampaikan agar ini loh kalau cari di sini, kalau cari di sini. Tetapi rupanya lebih memilih untuk jualannya. Jualan sendiri nggak masalah, sangat baik. Justru kalau jualannya benar itu membantu muslimin untuk mengamalkan sunnah. Karena itulah di antara orang-orang soleh itu ada yang memilih sengaja untuk berjualan parfum bukan dalam rangka untuk memperoleh harta yang banyak, tapi dalam rangka memperoleh barokah. Di sisi lain ya, kembali lagi. Nah, jadi ada namanya krocin, yang krocin ini satu-satunya zat yang bertanggung jawab terhadap pewarnaan dalam saffron. Jadi warna ini muncul karena zat namanya krocin tadi. Ya. Oke. Nah, yang ini ketika dibiarkan lama sekali, maka ini dapat berubah senyawanya menjadi safranel yang bertanggung jawab terhadap bau. Nah, jadi ketika jadi ada krocin, ada safranel. Ada safranel. Nanti kalau kita perhatikan ada saffron Iran, ada saffron Kashmir. Loh, ini kok nggak sekuat ini baunya? Itu bukan berarti yang saffron Kashmir itu tidak lebih baik. Bukan berarti ini lebih buruk, tidak. Bahkan kalau kita perhatikan saffron atau minyak wangi za'faron yang paling baik itu makin bagus. Ini kan yang biasa. Nanti ada yang saffron malaki, ada yang saffron malaki mumtaz. Nah, saffron yang tertinggi itu baunya justru lebih elegan, tidak tercium dari jauh. Masya Allah. Nah, sehingga dipakai oleh perempuan itu kalau yang terbaik itu nggak masalah dan sesuai dengan hadisnya, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tampak warnanya, tersembunyi baunya. Iya, kan warnanya mencolok gitu ya. Tapi sekali lagi bukan yang ini ya. Bukan yang ini ya. Walaupun ini za'faron juga, karena ini za'faron yang grade-nya cukup di bawah. Tapi grade yang terbaik tadi, Ustaz, ini kan umumnya grade yang agak bawah ya. Ini yang grade yang tinggi juga warnanya mirip-mirip dengan ini ya. Mirip-mirip tapi tidak setajam ini, tidak setajam ini. Baunya lebih elegan. Dan kandungan zatnya itu nanti juga akan
Kalau krocin itu berfungsi sebagai afrodisiak, maka pikrokrocin itu zat lain itu meningkatkan penerimaan sensasi dari indera peraba. Sehingga ini menyebutnya tidak enak ini. Meningkatkan gairah kepada kenikmatan, kemudian memudahkan kedua belah pihak itu memperoleh kepuasan. Dan kalau dalam kaitannya dengan perempuan itu salah satu problem suami istri itu kan kadang-kadang sampai-sampai kan dituntunkan ya bahwa seorang laki-laki ketika mendatangi istrinya itu haruslah ada perantara dulu, yakni rayuan dan lain-lain itu dalam rangka agar si pihak perempuan, si istri itu memang sudah terangsang, sudah tergugah. Nah, kalau memakai za'faron maka ini sangat bermanfaat. Ini sebagian dari perantara tadi ya Ustaz ya. Bahkan bisa lebih kuat daripada perkataan itu, karena dia akan meningkatkan libidonya, ya. Makanya tadi ada catatan tidak boleh untuk jomblo tadi, beliau yang belum menikah tadi. Dan kenapa kok justru dipakai perempuan? Ini tentu saja bukan penjelasan dari hadis, tapi pelajarannya, faedahnya. Kalau perempuannya yang pakai, maka perempuannya itu, ya tadi saya sampaikan, banyak problem kan, suami ini gimana agar istri itu bersemangat. Nah, kalau istrinya yang pakai duluan, maka sudah bersemangat dan siap ya. Iya. Sehingga ketika bersentuhan dengan suami, apalagi mohon maaf, wilayah paling sensitif itu sini nomor 1. Paling sensitif terhadap stimulasi yang berasal dari za'faron itu. Kemudian yang kedua di sini. Di sini. Nah, maka ketika dipakai di sini, ini berbeda. Dengan demikian ini bukanlah soal bau, melainkan soal zatnya, terserapnya zatnya itu. Nah, ini tadi hanyalah upaya untuk memahami kenapa ada rambu-rambu yang begitu ketat. Apalagi ketika za'faron dalam bentuk parfum. Masya Allah. Kalau za'faron masih dalam bentuk serbuk yang bisa dipakai dalam minuman, saya kadang membuatnya dicampur dengan minuman yang namanya karak, ya. Jadi susu kambing, kemudian ada hil atau kapulaga Arab. Maksudnya serbuk apa helai itu, Ustaz? Ada bubuk. Oh, bubuk. Karena helai itu sebutannya adalah serbuk. Oh, maaf ya. Berarti serbuk atau helai tadi. Ya. Jadi itu kita susu kambing, kemudian nanti ada hil atau kapulaga hijau, kapulaga Arab itu, kemudian kayu manis, kemudian ada jahe, lalu ada orang Turki menyebut karanfil ya. Karanfil ya, cengkeh. Nah, kemudian setelah ini mau diangkat, dimasukkan beberapa helai saffron. Masya Allah. Nah, ketika siap diminum bisa ditambahkan dengan madu. Wah, ini menarik, ini bisa ide untuk menu buka atau menu sahur ini sebenarnya. Masya Allah. Kawan-kawan perlu kita bahas khususnya Ustaz ini minuman dari minyak wangi, dari wewangi tuntunan Nabi. Kalau ini tadi saffron bukan dalam bentuk minyak wangi ya. Nah, kalau saffron masih bukan berbentuk minyak wangi, ibarat mobil itu masih lengkap persneleng, gas dan remnya. Karena itulah kita mendapati biasanya dari keturunan-keturunan Arab ketika menikah mereka diminumi za'faron. Untuk apa? Agar tidak terlalu ini yang za'faron yang bentuknya helai atau Iya. Jadi kalau berbentuk parfum itu ibaratnya cuma gas tanpa ada persneleng dan remnya. Oh, Allahu Akbar. Waspadalah. Ini sekali lagi bukan penjelasan dalam hadis, tetapi justru karena kita yakin setiap larangan atau hal-hal yang diperingatkan itu pasti ada perhatian di dalamnya, maka di antara ikhtiarnya adalah memahami ada apa kandungannya, dan itu berlaku untuk yang asli. Kalau yang nggak asli, meskipun warnanya lebih memerah, lebih menyala, tetapi zatnya kita tidak tahu. Ya Allah, Masya Allah. Jadi para pemirsa sekalian, ini tadi kita melihat ya dengan lebih cermat, lebih mendalam bahwa tuntunan Nabi selalu yang terbaik. Maka perhatikanlah
Kalau ada tuntunan dari Nabi baik berupa perintah, anjuran, larangan, maka harus ada pendalaman tentang mengapa kok itu diperintahkan, mengapa kok itu dianjurkan, mengapa kok itu dilarang, sehingga kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan kita semua. Dan ini tadi barulah sebagian kecil. Masya Allah. Berarti kapan-kapan kita perlu bahas khusus tentang khuluq, Ustadz ya tadi. Nah, insya Allah yang khuluq ini sering disalahpahami seolah-olah itu adalah kata lain dari saffron. Bahkan sebagian orang menyangka, oh, khuluq itu adalah kunyit yang dicampur dengan minyak wangi. Allah. Padahal minyak wangi dari kunyit itu kunyit ya, kunyit kurkumin, bukan saffron alias krokus. Itu ada sendiri, ada sendiri. Cuma saya sekarang sedang tidak punya. Misalnya abir itu sebagiannya menggunakan bahan kunyit. Tetapi sekali lagi bukan sekarang saatnya membahas. Masya Allah. Alhamdulillah demikian. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk menambah keberkahan dalam rumah tangga kita semua, dan juga untuk mencermati bagaimana memakai sesuatu yang telah ada tuntunannya di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.